metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Hajah Rita Rahmawati, DRA, MS. Lalu Bapak Beri Sastrawan, SOS, MAP, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dasar Organisasi dan Dasar Manajemen. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Safia Safitri, dengan NIM G2010940. Lalu ada rekan-rekan saya yang lain, yaitu ada Dery Hermawan dengan NIM G2011038. Lalu ada Devianti Nuraini dengan NIM G2010008. Kemudian ada Dian Wijaya dengan NIM G2010064. Baik, untuk sebelum maju ke pembahasan mengenai artikel kami, di sini ada abstrak dari artikel kami. Abstraknya di sini yaitu berisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu elemen penting yang ada pada sebuah perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus memperhatikan betul bagaimana proses pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pada saat ini, banyak perusahaan yang mengalami penurunan dalam mencapai tujuan dikarenakan oleh penurunan kinerja karyawan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah motivasi dan juga komunikasi organisasi akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan juga metode studi pustaka. Kinerja karyawan adalah salah satu bentuk hasil karya atau prestasi seorang karyawan. Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dalam diri pegawai itu sendiri dan ada juga faktor pekerjaannya. Budaya pemberian motivasi dan komunikasi organisasi di perusahaan akan memberikan pedoman kepada karyawan dalam melakukan sebuah tindakan. Unit Percetakan Al-Quran Ciawi adalah salah satu perusahaan yang menerapkan sistem motivasi kerja dan juga komunikasi organisasi melalui berbagai upaya yang dilakukannya. Kemudian ada slide selanjutnya mengenai pendahuluan dan juga materi dan metode yang akan disampaikan oleh Devian. Baik, di sini saya akan menyampaikan pendahuluan dari artikel yang kami buat. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat dari sekumpulan orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh semua stakeholder yang ada pada organisasi. Dalam proses pencapaian tujuan organisasi, pasti akan dilaksanakan proses manajemen. Proses adalah sebuah metode atau cara yang terstruktur dalam melakukan atau menjalankan sebuah tujuan. Dalam menjalankan proses manajemen ini, perusahaan harus memberikan perhatian penuh terhadap sumber daya manusia atau SDM. Karena pada kondisinya pada saat ini, apabila perusahaan tidak memperhatikan dan mengelola sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka perusahaan akan cenderung mengalami penurunan kerja. Strategi agar karyawan dapat meningkatkan kinerjanya yaitu melalui sebuah motivasi dan komunikasi yang dilakukan dengan baik oleh pimpinan perusahaan, sehingga pesannya dapat diterima dengan baik dan diimplementasikan dalam menjalankan pekerjaannya. Pimpinan memiliki peran yang penting dalam memotivasi karyawan. Seorang pimpinan harus mampu berada di segala sisi karyawan, sehingga pimpinan dapat memberikan motivasi guna memberikan dorongan secara moral ataupun secara materi yang diberikan berupa tunjungan untuk karyawan. Hal ini bertujuan agar karyawan merasa terpacu untuk memberikan hasil karya yang baik untuk perusahaan. Selain itu, perusahaan juga bisa memberikan motivasi non-materi berupa kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan. Memberikan pelatihan ini bermaksud untuk meningkatkan kemampuan para karyawan, dan hasilnya pun akan menguntungkan kedua belah pihak, oleh Prabasari dan Netra pada tahun 2013. Slide selanjutnya. Materi dan metode yang kami gunakan adalah menggunakan metode wawancara dan studi pustaka atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telah digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang relevan dengan cara yang kritis. Upaya-upaya perusahaan untuk mengembangkan dan upgrading sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan
dapat dilakukan melalui cara memberikan motivasi terhadap karyawan dan dengan cara meningkatkan komunikasi organisasi di sebuah perusahaan. Saya kembalikan lagi kepada Sylvia. Baik, kemudian ada materi yang ingin kami sampaikan yang akan dipaparkan secara langsung oleh Dery Hermawan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pun ada pengertian dari motivasi itu sendiri. Jadi motivasi ini adalah sebuah dorongan ataupun hasrat ataupun minat yang begitu besar dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang dia inginkan. Nah, seorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Nah, jadi oleh karena itu, setiap orang sangat membutuhkan motivasi untuk dirinya sendiri. Hal ini agar kita tidak mudah putus asa ataupun merasa down, serta cepat-cepat bangkit saat mengalami kegagalan. Nah, di sini juga ada jenis-jenis dari motivasi. Yang pertama itu ada motivasi internal. Nah, jadi motivasi internal ini berasal dari dalam diri sendiri. Motivasi ini tumbuh dari dalam tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Contoh dari motivasi internal ini, contohnya seseorang yang termotivasi agar bekerja supaya memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang kedua ini ada motivasi eksternal. Motivasi ini kebalikan dari motivasi internal. Motivasi eksternal berasal dari luar diri sendiri. Artinya bahwa motivasi ini timbul akibat adanya rangsangan atau pengaruh dari orang lain maupun hal berasal dari luar diri kita. Nah, adapun contoh dari motivasi eksternal ini, jika seseorang termotivasi agar lebih giat lagi bekerja karena adanya peluang peningkatan karir yang diberikan oleh perusahaannya. Next slide selanjutnya. Nah, di sini ada pun cara meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama itu cari pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat, kita akan menambahkan motivasi dalam bekerja. Kita akan dengan senang hati dan ikhlas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akan banyak inovasi, ide yang akan kita keluarkan sehingga kita pun akan memicu diri sendiri untuk selalu berprestasi dalam bekerja. Lakukanlah pekerjaan dengan senang hati sehingga kita akan termotivasi dengan sendirinya. Yang kedua ini ada positive thinking atau berpikir positif. Tentu akan sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya motivasi yang akan ada dalam diri kita. Nah, oleh karena itu berpikir secara positif agar tersalur pula energi-energi baik dalam tubuh. Nah, hal ini akan memberikan rangsangan yang baik pula sehingga akan menimbulkan motivasi yang besar di dalam diri untuk melakukan suatu pekerjaan sebaik mungkin. Yang ketiga, itu ada terus belajar. Nah, kita harus terus belajar untuk menemukan hal-hal baru yang berasal dari luar. Dorongan dari luar tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja kita menjadi lebih baik. Akan banyak pelajaran-pelajaran bermakna yang akan kita temui di luar sana. Yang keempat, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini tidak kalah penting dengan yang lainnya ya. Jadi istirahat yang cukup ini juga memacu motivasi di dalam diri. Istirahatlah bila otak dan badan Anda sudah menolak untuk bekerja. Jaga kesehatan tubuh juga penting untuk menjaga kebugaran. Kebugaran tubuh yang baik mampu menghasilkan motivasi yang baik pula. Jadi sayangilah tubuh kita, jangan dipaksakan untuk terus bekerja. Nah, yang kelima ini ada dapatkan penghargaan yang sesuai. Jadi penghargaan dalam sebuah pekerjaan tentu akan menjadi tujuan dalam hidup. Untuk itu, pastikan bahwa kita telah mendapatkan penghargaan ataupun gaji yang sesuai dengan pekerjaan kita. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Dian Wijaya. Baik, selanjutnya ini ada hasil dan pembahasan.
Unit Percetakan Al-Quran atau sering disebut dengan UPEKI, setiap tahunnya mempunyai program yang dinamakan MONEF, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan Karyawan, dan Family Gathering. MONEF dilakukan sebagai rewarding dari perusahaan terhadap karyawan yang mempunyai kinerja yang baik dan maksimal, serta memberikan kontribusi tinggi terhadap hasil yang ditargetkan oleh perusahaan. Sehingga tujuan perusahaan mendapatkan impact yang baik dari masyarakat atas distribusi yang dilakukan oleh perusahaan UPEKI ini. Pembinaan karyawan tersebut dilakukan biasanya setiap setahun sekali, dengan tujuan mendapatkan ilmu baru dari pihak luar, dengan harapan bisa berpengaruh pada kinerja, karena pembinaan karyawan ini berbentuk seperti seminar dan mengundang pihak luar dari kantor supaya mendapatkan ilmu segar dan motivasi baru dalam bekerja. MONEF dilakukan ketika akhir tahun, di mana penilaian karyawan dilakukan di akhir tahun tersebut. Dan MONEF ini bertujuan untuk membahas produk yang diciptakan oleh UPEKI tersendiri. Produk ini disebarkan kepada wilayah dari seluruh Indonesia, lalu dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Setiap tahunnya selalu ada monitoring dan evaluasi ini, bertujuan untuk selain untuk mendapatkan reward kepada karyawan, monitoring juga berharap mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap apa yang didistribusikan oleh UPEKI. Maka dari itu penting dilakukan dan juga membuat motivasi baru terhadap karyawan lain supaya tahun berikutnya giliran dia yang berangkat dengan dalih supaya mempunyai semangat kerja yang tinggi. Pembinaan karyawan juga dilakukan agar merefresh diri dari karyawannya itu sendiri. Dilakukan setiap tahun oleh perusahaan dengan tujuan agar mendapatkan ilmu baru dari pihak luar tersebut. Tujuannya untuk membawa struktur yang baru, mendapatkan motivasi baru dari pihak luar, agar semangat baru terhadap proyek yang baru juga di tahun berikutnya. Monggo dilanjut. Slide selanjutnya. Ini ada kesimpulan dan implementasi. Sumber daya manusia harus dikelola dengan baik oleh sebuah perusahaan agar segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat membantu keefektivitasan pencapaian tujuan perusahaan. Penelitian ini menyatakan bahwa motivasi kerja dan komunikasi organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan di unit percetakan Al-Quran Ciawi. Peningkatan kinerja karyawan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang mendukung melalui pemberian motivasi dan selalu menjalin komunikasi organisasi yang baik, karena pada dasarnya untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan sangat dibutuhkan interaksi dan komunikasi antara seluruh stakeholder yang ada pada sebuah perusahaan. Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan, unit percetakan Al-Quran memberikan reward kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik berupa perjalanan dinas, yaitu MONEF tadi. Selain itu, percetakan Al-Quran juga selalu melakukan monitoring dan evaluasi hasil karya agar setiap proses manajemen dalam perusahaan itu dapat berjalan sesuai rencana dan karyawan selalu memberikan kontribusi yang baik dengan cara meningkatkan kinerja di berlomba-lomba untuk meningkatkan semangat kerja, karena semua karyawan juga ingin merasakan bagaimana rasanya melaksanakan perjalanan dinas itu, monitoring dan evaluasi tadi. Selain itu juga ada hal baru mungkin dari Kanwil tersebut supaya bisa dibawa kepada UPEKI sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya yang lain, bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja dan juga komunikasi organisasi akan mempengaruhi kinerja karyawan.
dan hal itu akan memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.